Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik ya, karena Ibu juga baik adanya. Nah, seperti apa yang sudah saya sampaikan di materi Media Classroom, bahwa hari ini kita akan membahas tentang teori atau topik pengangguran. Ini materi pertama kita, maka uh, ini juga banyak berkaitan dengan lingkungan sekitar kita. Kita langsung masuk saja ya teman-teman. Nah, pada hari ini kita akan membahas pengertian pengangguran itu sendiri, jenis-jenis penganggurannya juga seperti apa. Untuk yang pertama, pengertian. Sebenarnya apa sih pengertiannya? Seseorang dikatakan menganggur atau pengangguran apabila yang pertama, sedang mencari pekerjaan, kemudian sedang mempersiapkan suatu usaha baru, lalu merasa tidak mungkin untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Ini motivasi dalam diri ya. Nah, yang selanjutnya juga pengangguran ini karena sudah diterima bekerja atau mempunyai pekerjaan tapi belum memulai kerja. Nah, misalnya ketika sudah dipanggil atau sudah mendapat pekerjaan, tetapi tiba-tiba ada kecelakaan misalnya, nah itu kan belum memulai pekerjaan. Itu juga dikatakan menganggur. Lalu kemudian apa saja jenis-jenisnya? Yang pertama itu ada jenis pengangguran berdasarkan sifatnya, kemudian jenis pengangguran menurut penyebabnya. Untuk sifatnya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama karena ketidakcakapan. Nah, ini biasanya dihubungkan dengan cacat fisik atau jasmani. Kemudian pengangguran tak tentara atau terselubung. Nah, ini biasanya terjadi apabila para pekerja ini telah menggunakan waktu kerjanya secara penuh dalam suatu pekerjaan, tetapi dapat ditarik ke sektor lain tanpa mengurangi outputnya. Kemudian, yang ketiga ini ada pengangguran kentara atau terbuka. Nah, ini biasanya terjadi karena tidak adanya lapangan pekerjaan. Nah, itu 3 jenis pengangguran menurut sifatnya. Kemudian menurut penyebabnya, nah ini yang pertama ada pengangguran musiman. Teman-teman bisa melihat bahwa di sini ada gambar petani ya, petani yang lagi garap sawah. Nah, ketika musim peceklik itu biasanya petani banyak yang menganggur atau ketika masa usai panen selesai. Maka ini disebut pengangguran musiman karena sesuai dengan musim panen misalnya atau cuaca atau iklim dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada pengangguran friksional atau peralihan. Kita bisa lihat di sini ada gambar banyak manusia yang sedang melamar pekerjaan. Nah, tapi di sisi lain faktanya adalah lapangan pekerjaan itu sedikit, sehingga terjadi perbandingan yang tidak merata antara permintaan pekerjaan dengan lapangan, sehingga kelebihan tenaga kerja ini menyebabkan adanya pengangguran yang dinamakan friksional. Nah, selanjutnya itu ada pengangguran karena upah yang tinggi. Tentu ya teman-teman, ketika kita bekerja kita menginginkan sebuah target upah yang tinggi, tapi ternyata itu tidak sesuai dengan kompetensi atau keahlian yang kita miliki. Nah, maka seringkali perusahaan itu memikir ulang atau cancel untuk tidak merekrut pegawai itu atau seseorang itu karena antara target gajinya atau upahnya dengan keahlian yang dimiliki itu tidak sepadan. Kemudian ada pengangguran struktural. Nah, ini kita bisa melihat ada kebun, kemudian ada tabung-tabung. Ini terjadi, pengangguran ini terjadi karena terdapat perubahan struktur kehidupan. Misalnya dari agraris menjadi industri. Maka tenaga kerja yang tidak memenuhi kriteria itu biasanya dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, kemudian jenis pengangguran selanjutnya adalah pengangguran voluntary. Pengangguran ini terjadi karena seseorang ini sebenarnya mampu bekerja, tapi dia juga menganggap dirinya bahwa dirinya ini kaya,
sehingga tidak akan bekerja. Nah, ini juga pengangguran yang disebut voluntary. Kemudian selanjutnya yang keenam itu ada pengangguran teknologi. Nah, ini kita tahu teman-teman karena ini berkaitan dengan globalisasi dan modernisasi, maka ini ada peralihan dari teknologi manusia kepada teknologi mesin yang menyebabkan adanya pengangguran. Kemudian yang terakhir ini adalah pengangguran potensial. Nah, pengangguran ini terjadi apabila pekerja dalam suatu sektor dapat ditarik ke sektor lain tanpa mengurangi output. Hanya harus diikuti dengan perubahan fundamental seperti metode produksinya. Nah, itu adalah 7 jenis pengangguran menurut penyebabnya. Teman-teman bisa mencari atau membandingkan dengan realitas kita apakah memang benar teori ini sungguh ada di masyarakat. Tapi kita bisa merefleksikan sendiri bagaimana dampak dari pengangguran dan bagaimana kita harus menyikapi pengangguran itu sendiri. Teman-teman, materi kita tentang pengangguran sudah selesai. Kita akan bertemu kembali di materi selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi.